Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas selalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawan. "Masalah apa lagi yang sedang kamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mencukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Murid Abu Nawas yang paling jenius. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya itu. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon.
Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah, dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya, Tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya, Tuan." Dengan lemah lembut Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum." Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf, dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang.
Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya, dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa, dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawab Abu Nawas membuat sang ulama kesal. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua, saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Ketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama, sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir.
Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun, tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah. Duduklah bersama kami biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya pernah." "Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu bermimpi dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, ketika melihatmu dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sangat ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir yang kamu lihat. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan Abu Nawas. Misteri wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah," jawab Abu Nawas. "Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah?" tanya Baginda Raja. "Iya, benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi ini sungguh aneh," ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya.
Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentutkan pantat kita sehingga wudunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah, hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama Paduka, kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya, "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," ucap Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab Abu Jahil. "Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air, apakah menyebabkan rasa sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak juga Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit?" "Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan," jawab Abu Jahil. "Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak?" tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa adanya manusia tinggal di bumi itu dikarenakan Nabi Adam berbuat kesalahan. Pada awalnya Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Akan tetapi karena tipuan dan rayuan iblis, Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ternyata perbuatan Nabi Adam tersebut pernah dipermasalahkan oleh Nabi Musa. Suatu ketika saat mereka dua bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau adalah Nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujuti oleh para malaikat, ditempatkan di surganya. Namun engkau telah mengeluarkan umat manusia ke bumi karena kesalahan yang telah diperbuat olehmu." Nabi Adam pun membalas, "Engkau juga adalah nabi pilihan Allah, dan kepadamulah kitab Taurat diturunkan." "Kapan kitab Taurat itu diciptakan?" tanya Nabi Adam. 40 tahun sebelum engkau diciptakan," jawab Nabi Musa. "Apakah di dalam kitabmu terdapat ayat yang berbunyi,
durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia. Tanya Nabi Adam. Iya ada, jawab Nabi Musa. Lalu kenapa kau menyalahkan aku atas perbuatanku? Padahal kesalahanku ini sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu jauh sebelum 40 tahun aku diciptakan, ujar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa yang menyalahkan dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan juga terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini merupakan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dan dengan kekayaannya ini, beliau selalu bersedekah dengan jumlah yang besar. Tapi anehnya, beliau justru semakin kaya. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf memborong semua dagangan dari kota Sam untuk dibawanya ke Madinah. Saat dagangannya mulai memasuki kota, terlihat seperti barisan pawai yang tak ada hentinya. Pasalnya, hewan unta yang membawakan barang dagangannya berjumlah 700 ekor. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kedatangannya tersebut disambut meriah penduduk Madinah. Suasana pun menjadi gegap gempita. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri Rasulullah terkejut saat melihat hal itu. Ia ingin tahu penyebab suasana kegembiraan itu. Lalu salah seorang penunggang unta menjelaskan, "Kami baru tiba dari negeri Syam. Lihatlah unta-unta kami, syarat dengan muatan barang." Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf. Sayyidah Aisyah pun membalas, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdurrahman. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau dalam suatu tidurnya bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Perkataan Sayyidah Aisyah itu akhirnya sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Auf. Betapa bahagianya hati Abdurrahman karena Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Tapi dalam hati ia berkata, "Andai mampu aku memasuki surga sambil berjalan." Kemudian sebelum iring-iringan unta berhenti, ia bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, aku akan menginfakkan seluruh unta beserta muatannya di jalan Allah," kata Abdurrahman bin Auf. Segera setelah itu, beliau membagi-bagikan seluruh dagangannya kepada penduduk Madinah. Sementara para sahabat lainnya penasaran dengan sabda Rasulullah ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak, tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga? Mereka memasuki surga laksana secepat kilat yang menyambar. Abdurrahman pun menangis dan berdoa kepada Allah, "Jadikanlah aku ini orang miskin. Aku ingin seperti Mas'ab bin Umair atau seperti Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia." Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan memasuki surga." Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf mendengar kabar beberapa petani kurma mengalami gagal panen. Banyak buah kurmanya menjadi busuk. Para petani ini pun menjadi sedih karena harus mengalami kerugian dengan jumlah yang tak sedikit. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia memborong semua hasil panen kurma dengan harga yang wajar. Tentu saja, para petani menyetujuinya dengan penuh sukacita. Setelah transaksi disepakati, Abdurrahman bin Auf membayarnya secara kontan. Para petani pun tidak jadi rugi. Tapi para petani ini heran
kenapa Abdurrahman bin Auf mau membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata beliau melakukan itu supaya bisa menjadi miskin. Beliau lalu menjual kembali kurmanya dengan yang mahal dan berharap orang-orang tidak akan ada yang mau membelinya. Dengan begitu ia akan menjadi bangkrut. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba datang rombongan utusan dari Yaman. Uniknya, orang-orang itu justru mencari kurma-kurma yang busuk. Mereka menjelaskan bahwa di negerinya sedang dilanda wabah, dan menurut tabib, sang raja, obat untuk menangkal penyakit menular itu adalah dengan ramuan yang terbuat dari bahan kurma-kurma yang busuk. Mereka pun lalu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat yang kaya raya. Meskipun beliau sudah melakukan berbagai cara untuk miskin, namun kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat untuk Baginda Raja. Dikisahkan, Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting, di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas, tiba-tiba ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu hati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilahkan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan di balik ceritanya yang sederhana
mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya Abu Nawas, ia juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istananya. Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menunjukkan 3 hal yang tidak ada di dunia ini." Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Tentu saja Paduka, apa saja 3 hal tersebut?" Baginda Raja berkata, "Pertama, temukan seorang wanita cantik tapi bodoh. Kedua, seekor keledai yang pintar tapi jelek. Dan yang terakhir, sebuah tempat di mana tidak ada yang mati." Abu Nawas terdiam sejenak, kemudian ia pun tersenyum. "Baiklah Paduka, jika saya berhasil menemukannya, hadiah apa yang akan saya dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberimu 1000 dinar, jawab Baginda Raja. Setelah keduanya sepakat, Abu Nawas segera pamit untuk pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita cantik tapi bodoh. Dia kembali membeli keledai yang cerdas tetapi buruk rupa dari seorang petani. Setelah itu, Abu Nawas pergi ke desa terdekat. Dia menulis di pintu masuk desa tersebut, "Di sini tidak ada yang mati." Kemudian Abu Nawas kembali ke istana. Dia membawa wanita cantik, keledai buruk, dan pesan di pintu itu. Baginda Raja sangat terkejut melihat apa yang dibawa Abu Nawas. Namun dia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah berhasil menemukan 3 hal yang mustahil itu. Obat semua masalah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, ya karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas.
bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel, kata Baginda Raja. Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini, celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Paku wasiat. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahil. Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur, jawab Abu Jahil. Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas, ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya, usul Abu Jahil. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari, jawab Abu Jahil. Mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus. Ia menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. Kamu benar-benar keterlaluan, Abu Jahil, kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil, teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja, ujar salah satu tetangganya. Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya? Ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumahnya dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasihati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil.
"Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain." "Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaannya. Nanti kita tambahin," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu," saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas," ucap Abu Jahil pura-pura sedih. "Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Sudah, katakan kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya," balas Abu Jahil. "Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Utarakan saja kepadaku apa syaratnya?" tanya Abu Jahil. "Jadi gini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, "Sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas?" Dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata, "Iya benar, sebuah paku, tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya." Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. "Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu di mana tempat paku tersebut?" tanya Abu Jahil. "Paku tersebut tertancap di ruang makan," jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang. Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang,
ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi, tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya hampir setiap hari. Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu, tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Pandangan asusila. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari angin segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin, yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya sudah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah, karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah, dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya.
karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silakan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila terhadap istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Iya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hei Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, ya kan, tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Pemuja pohon apel. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat buah apel. Namun yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon apel. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya, itu suatu hal yang mustahil. Karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan.
Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemah. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah-buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buahnya," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berada di suatu pasar bersama kawan-kawannya. Ia duduk di bawah pohon yang rindang sambil memakan buah anggur. Saat itu ada seorang pedagang lewat dengan kendi penuh air. Ia memperhatikan Abu Nawas dan berpikir untuk menggoda dan mencoba menjahilinya. Pedagang itu berkata, "Hei Abu Nawas, kamu tampak sangat kehausan. Maukah kamu minum air dari kendi ini?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tentu saja aku mau. Aku akan minum. Tapi jika kendi itu dapat terbang menuju mulutku." Mendengar jawaban tersebut, kawan Abu Nawas sontak tertawa terpingkal-pingkal. Pedagang itu jadi malu dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jika kendi itu tidak bisa terbang, berarti kamu tidak akan bisa meletakkan airnya di mulutku." Suara tawa kembali pecah yang membuat si pedagang bertambah malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Penciptaan malaikat Jibril. Mungkin kita sering mendengar nama malaikat Jibril. Dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Dan pada pertemuan kali ini kami akan menceritakan bagaimana Allah menciptakan malaikat Jibril. Kisah ini sangat luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Malaikat Jibril mempunyai 124.000 sayap, dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Apabila Jibril melebarkan 1 sayapnya saja, maka itu sudah cukup untuk menutup dunia ini." Setelah malaikat Jibril memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, bertanyalah Jibril kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Mendengar jawaban tersebut, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan, dia menghabiskan waktu selama 20.000 tahun. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan lamanya sampai 40.000 tahun. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kau telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad.
Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat, walaupun hanya sebentar dan dalam keadaan lupa, serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Allah berkata demikian dikarenakan umat Muhammad mengerjakan sholat atas perintah Allah, sedangkan sholat yang dilakukan Jibril bukan atas perintah Allah. Kemudian Jibril kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah yang kau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Allah berfirman, "Wahai Jibril, akan aku berikan surga ma'wa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril lalu meminta izin kepada Allah untuk melihat surga ma'wa tersebut. Setelah Allah memberikan izin, terbanglah malaikat Jibril menuju surga ma'wa. Setiap kali ia membuka sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Begitu pula saat ia menutup sayapnya, jarak yang ditempuh sampai 300.000 tahun perjalanan. Jadi sekali ia mengepakkan sayap, jaraknya sejauh 600.000 tahun perjalanan. Ketika sudah melakukan perjalanan terbang selama 300.000 tahun, Jibril memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah pohon raksasa. Di sana ia bersujud kepada Allah dan bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah aku telah menempuh setengah perjalanan atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga ma'wa?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya kau tak akan bisa mencapai 1% pun dari surga ma'wa." Itulah keistimewaan yang akan kuberikan kepada umat Muhammad yang mau mengerjakan sholat. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Pencuri buntung. Dikisahkan ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya, barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan, ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya, tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya, pada suatu hari, si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya," ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya.
Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian, "Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami?" Tuan Hamid pun menjawab, "Kerugiannya sih tidak berapa, tapi dia mencurinya hampir tiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Ya, sudah sering Tuan Abu." "Oh, begitu. Oke. Jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat Tuan Abu. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Itu nggak usah khawatir. Saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. "Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, dalam hati si pencuri berkata, "Dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman," pikirnya. "Oh begitu, baiklah saya setuju," sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku. Akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun, ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu," tanya si pencuri. "Ya aku nggak mau tahu, dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri," ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. "Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi,
kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini," ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak mencuri lagi. Puasa tapi makan. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarganya. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. "Gila Abu Nawas, kebetulan akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum," pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. "Kamu yakin dengan yang kamu lihat?" tanya Tuan Hakim. "Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah," balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim," kata komandan prajurit. "Memangnya ada apa?" tanya Abu Nawas heran. "Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan," jawab komandan prajurit. "Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan," tanya Abu Nawas semakin bingung. "Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan," balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah?" tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. "Oh iya, aku benar-benar lupa ini bulan puasa," kata Abu Nawas dalam hati. "Abu Nawas," ditanya kok malah bengong. "Apa benar kamu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah."
Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah, hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil, ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal cerdiknya ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir, kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat, saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.